Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah dan bunda, serta adik-adik sekalian yang lagi semangat-semangatnya nih menunggu azan berkumandang untuk berbuka puasa, tentunya dengan menu-menu makanan favorit adik-adik ya. Nah, semoga kita selalu mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan suci Ramadan. Dan Kak Fathia kembali menyapa adik-adik dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Kita sudah berada di episode ke-9 nih. Gimana nih, besok sudah weekend, sudah menyiapkan planningnya mau ke pasar Ramadan. Tapi jangan lupa untuk terus menyaksikan kita yang hadir setiap jam 4 sore nih atau habis asar ya Pak Ustadz ya. Kak Fathia tidak sendiri, Kak Fathia masih bersama dengan Ustadz Rais yang siap memberikan arahan, memberikan kritik dan juga solusinya nih terhadap video-video yang telah adik-adik kirimkan. Dan Kak Fathia ingin menginformasikan lagi nih setiap episode bahwasanya video yang adik kirimkan itu tidak semuanya bisa ditayangkan di program Genki nih, tapi jangan berkecil hati karena banyaknya antusias dari adik-adik untuk mengirimkan video yang tidak tayang di program Genki akan ditayangkan di program-program Ramadan nantinya begitu. Jadi jangan sedih ya, yang belum daftar juga jangan sedih. Harusnya kan memang tanggal 8 April baru kita close atau kita tutup, tapi karena banyaknya antusias mau tidak mau pada kemarin di tanggal 30 Maret pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah sudah kita close karena banyaknya peserta. Oke, nanti dicuekin di samping saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuning keramat. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kak Fathia gimana juga kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa ya, masih hadir di hadapan adik-adik dan juga ayah bunda untuk mengantarkan video-video adik-adik yang sudah susah payah untuk menghafal ya Pak Ustadz ya. Kemudian ngedit bahkan langsung dikirim ke admin-admin kita. Sebelum kita akan menampilkan peserta siapa saja yang tampil pada hari ini, Kak Fathia akan memperlihatkan nih kepada adik-adik Papadah Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadah puasa sedang kita jalani dan nikmat meregup nikmat rohani dalam bulan suci sudah kita jalani sama-sama. Satu hal yang jangan sampai lupa Bapak Ibu, seluruh jamaah semua, jangan lupa berinfak dan bersedekah. Karena sedekah itu mencegah terjadinya azab Allah dan mencegah daripada azab api neraka. Nah, dengan seseorang terus bersedekah, maka jelas pahala akan mengalir walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ingat daripada hadis Nabi riwayat Muslim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, idza matal insan. Nah, idza matal insan anqata amaluhu illa min salasatin. Jika seseorang meninggal dunia, maka putus amal ibadahnya. Ya, ingat, orang meninggal dunia itu putus amal ibadahnya kecuali 3, yaitu min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah yang kemudian terus mengalir pahalanya. Yang kedua setelah sedekatul jariyah adalah wa ilmin yanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, bersyukur kita nih kalau bisa ada ilmu kita ajarkan, walau sekedar resep tentang bikin pentol yang paling enak se-Banjarmasin, ya, tapi paten. Ya, atau bikin kue yang paling enak, didistribusikan, ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ya, putus amal seseorang, berhenti ibadahnya, berhenti amal ibadahnya, berhenti pahalanya, kecuali yang ketiga, yaitu ini investasi jangka panjang yang disebut dengan wawaladun soleh, anak yang soleh, yada'u lahu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ya, ketika seorang manusia itu meninggal dunia, maka putus amal ibadahnya semua, pahalanya putus kecuali 3 tadi. Sedekatul jariyah. Ayo Bapak Ibu banyak-banyak bersedekah untuk investasi akhirat kita.
Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang diajarkan adalah ilmu yang bermanfaat atau minimal tidak mengajarkan ilmu yang sesat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan itu semua adalah investasi akhirat kita. Berbuat kebaikan tidak mengurangi harta seseorang. Bersedekah tidak akan mengurangi harta seseorang, bahkan semakin bertambah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 261. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahu fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Al-Baqarah 261. Jadi dalam bulan suci Ramadan, ayo banyak-banyak kita berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan sedekah kita itu mengalir terus pahalanya. Kalau seandainya puasa tahun ini adalah puasa terakhir kita, maka infak terakhir kita inilah yang terus akan mengalir. Pahala puasa berhenti, pahala yang lain berhenti, tapi pahala infak jariah akan terus mengalir dan akan kita nikmati di alam kubur, bahkan nanti di yaumil mahsyar. Selamat menikmati sajian-sajian rohani yang paling baik di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana adik-adik, sudah sama-sama mendengarkan ya Bapak dari Wali Kota kita. Nah, Kak Fathia akan memperlihatkan kepada ayah dan bunda ada 8 peserta yang siap bertarung dan siap dikomentari dan duduk manis nih di depan layar kaca. Dan berikut tayangan yang untuk Anda semua. Nah, itu dia tadi adik-adik dan juga ayah bunda. Yo, siapa yang masuk di antara 8 video tadi yang sudah dikirimkan ke admin kita dan siap ditayangkan dan juga telah lolos verifikasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku begitu adik-adik. Dan kali ini ada kategori kedua, yakni 7 sampai 12 tahun. Kalau di episode sebelumnya kan ada 4 sampai 6 tahun dan kata Pak Ustadz masih banyak yang diperbaiki, di antaranya huruf-huruf yang mirip, kemudian huruf-huruf yang dibacanya malah sama, temponya, lagu dan irama. Seperti apa dengan adik-adik yang sudah mengirimkan di 8 video ini? Kita akan kembali di segmen kedua, satu persatu akan kita bedah ya Pak Ustadz ya. Kira-kira komentarnya seperti apa dan surah apa saja yang mereka bacakan. Setelah jeda, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Terima
Terima kasih ayah dan bunda dan adik-adik yang Kak Fathia sayangi. Kak Fathia kembali menyapa adik-adik di segmen kedua, masih dalam episode ke-9. Masih panjang lagi karena setelah babak penyisihan nanti ada babak grand final dan akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah serta memperebutkan piala wali kota Banjarmasin. Jangan-jangan adik-adik merupakan nanti salah satunya begitu ya, yang di depan layar kita lagi nungguin meskipun lapar, tapi bisa menjadi salah satu yang terbaik nanti di grand final. Langsung saja Pak Ustadz. Baik. Waduh, ini yang pertamanya perempuan juga ya yang pertama ini. Namanya sama seperti Kak Fathia, yakni Fathia Anaila. 8 tahun dari SDN Tanjung Pagar 3 yang akan membacakan surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Halo adik Fathia yang sedang menyaksikan Kak Fathia, satunya adik, satunya Kak Fathia ya. Tapi ini beda generasi Pak Ustadz ya. Generasi. Dia masih muda banget, 8 tahun dan susunya jauh sekali. Dan Kak Fathia kurang lebih 22 tahun ya. Nah, tapi dia akan menghafalkan surah Al-Lail. Seperti apa Pak Ustadz komentarnya nih? Baik, nah, terima kasih Kak Fathia. Tadi kita dengarkan juga Nanda Fathia membacakan surah Al-Lail. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan khususnya untuk Nanda Fathia. Yang pertama, hafalannya harus dibagusi lagi ya, atau diperbaiki kembali karena ada beberapa yang tadi tersalah dari segi bacaan, seperti di kalimat harusnya inna sa'yakum lasyatta terbacanya inna sa'yakum. Nah, jadi jauh berbeda ya, inna sa'yakum dengan inna sa'yakum. Inna sa'yakum ya, terbacanya seperti itu. Kemudian ada bil husna, terbaca bil husna. Kemudian di inna alaina juga seharusnya pendek, terbaca inna alaina, terbaca seperti itu ya, harusnya inna alaina. Kemudian lana lal wa inna lana lal akhirah, seperti itu harusnya terbacanya wa inna lana lal. Nah, jadi harus diperhatikan lagi hafalannya, panjang pendeknya dilihat lagi agar hafalannya lebih bagus lagi, lebih mantap lagi. Sering-sering tahsin bacaan, murojaah dengan ustadz dan ustazahnya, insyaallah untuk Fathia
Naila bisa lebih bagus lagi, seperti itu Kak Fatia. Baik, terima kasih Pak Ustadz komentarnya kepada Fatia generasi muda begitu. Tetap hafalannya diperbaiki, kemudian juga panjang pendeknya. Betul. Biar memang pas ya Ustadz Ya. dengan kaidah yang telah dianjurkan dan yang ditetapkan. Baik, kita beralih ke peserta kedua yakni Hanif Adi Zulfikar. Usianya 11 tahun dari SD ITQ Imam Syafi'i Banjarmasin, Asyisham. Berikut tayangannya untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Adi Zulfikar. Saya ingin membacakan surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan di kategori 7 sampai 12 tahun yang masih semangat begitu. Mungkin pelafalan huruf R-nya sudah bisa dipastikan lebih bagus ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, seperti apa Pak Ustadz komentarnya untuk ananda kita Hanif Adi Zulfikar? Baik, untuk Hanif Adi Zulfikar. Nah, dulu pernah juga kalau nggak salah pentas Genki ini ada juaranya namanya Hanif juga kalau nggak salah. Nah, juara 1 kalau salah tuh pentas Genki yang tahun kedua. Baik. Nah, itu ada Hanif. Nah, untuk Hanif yang ini ada beberapa catatan juga yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama Samud, terbacanya Samud kesin ya. Nah, jadi harus lebih diperhatikan lagi. Nah, kalau dari segi lagu bagus, kemudian juga tempo sudah lumayan, walaupun juga ada yang kurang stabil, nanti harus diperhatikan lagi temponya. Hafalannya bagus, juga untuk huruf-hurufnya juga sudah lumayan bagus, cuma ada satu tadi yang terbaca sin ya, huruf ta terbaca sin. Mudah-mudahan nanti untuk Hanif bisa lebih teliti lagi, lebih bagus lagi, sering-sering murojaah, sering-sering tahsin. Tetap semangat belajarnya, mudah-mudahan kedepannya Hanif bisa menjadi juara di pentas Genki seperti itu. Amin. Seperti namanya yang di Genki kedua Ya, di Genki tahun kedua. Tidak menutup kemungkinan Hanif yang ini juga akan ditularkan begitu. Terima kasih Hanif dan juga Fatia sudah mengirimkan videonya ke Duta TV dan langsung dikomentar oleh Pak Ustadz nih. Tadi untuk Hanif sendiri itu hafalannya secara keseluruhan bagus ya Pak Ustadznya, temponya, kemudian lagu dan lain sebagainya sudah dalam kategori bagus meskipun ada catatan-catatan tersendiri. Lanjut saja kita ke peserta ketiga yakni Adiba Mumtazah 9 tahun TPQ Ummul Qura yakni dengan surah Al-Balad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Baik, ini pasti nih si Adiba lagi nyaksikan kita, lagi penasaran juga nih. Kira-kira Pak Ustadz komentarnya seperti apa sih? Yuk kita dengarkan seperti apa Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan Adiba Mumtazah, umurnya 9 tahun sudah menghafalkan surah Al-Balad dari TPQ Ummul Qura ya. Jadi alhamdulillah Ummul Qura ini juga salah satu lembaga yang sering ikut juga ya di pentas Genki. Hampir setiap tahun mengikutkan anak-anaknya untuk mengikuti di pentas Genki. Tadi catatannya ada beberapa untuk Adiba Mumtazah. Kalau hafalannya kayaknya tidak jadi masalah, artinya tidak ada kesalahan ya untuk hafalan. Cuma ada beberapa huruf yang harus diperhatikan. Yang pertama di saat membaca mim sukun. Mim sukun itu hukumnya memang di antara baina syiddah wal rakhawah, antara syiddah dan rakhawah. Ini mah antara. Jadi kada boleh terlalu panjang. Contoh dengungannya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menutupnya him seperti itu. Ada bunyi sedikit melebihkan daripada kada seperti ini juga. Kalau berhentinya total mendadak itu seperti syiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mendadak. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. Him ada ini kepanjangan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kepanjangan ya. Nanti dipendekkan lagi. Kemudian di masghobah juga masih terbaca kokolah, terpantul. Kemudian alaihi kayaknya tadi kayak tetaguk. Tetaguk apakah napaskah atau apakah taguk banyu liur. Jadi kayak ada terputus. Kemudian miskinanza itu juga terbaca tadi miskidanza. Nah, jadi model terubah antara huruf nun ke huruf dal. Kedepannya untuk Adiba Mumtazah bisa lebih hati-hati lagi bacaannya, rileks, santai. Nah, mudah-mudahan setelah ini tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal. Nah, mudah-mudahannya kedepannya bisa lebih bagus lagi untuk Adiba Mumtazah. Baik, terima kasih komentarnya Pak Ustadz. Ini secara keseluruhan hafalnya sudah bagus, meski ada catatan-catatan ya Pak Ustadz ya dari huruf dan lain sebagainya. Itu tadi penampilan Adiba Mumtazah 9 tahun dari TPQ Ummul Qura dengan surah Al-Balad. Nah kalau kita lihat Pak Ustadz ya, di 7-12 ini di 1, 2, 3 peserta ini beda-beda surahnya Pak Ustadz. Kira-kira kenapa ini? Apakah memang di kategori ini juga ada surah-surah favorit? Kalau kita lihat dari tiga peserta ini memang tidak ada yang sama begitu ya? Mungkin mereka merasakan mana yang lebih mudah untuk dihafalkan atau dibaca. Jadi ya berbeda, silahkan saja ya.
Yang penting yang kita pilih adalah surah yang menurut kita itu paling mudah kita hafalkan dan juga paling bagus dari segi pelafalan. Meskipun semua surah sebenarnya sama saja Sama, ya, ya, sama Ustadz saja. ya. Yang penting pelafalannya tepat, Betul. hurufnya juga sempurna, Iya. hafalan jangan sampai ada yang ketinggalan. Betul. Gitu. Pak Ustadz, sebelum ke Fatihah Kombrek nih, sebenarnya benar gak sih keutamaan menghafal Al-Quran itu surga Ustadz balasannya? Bahkan juga ada orang tuanya juga ikut. Seperti apa ini Pak Ustadz? Biar adik-adik di rumah juga semangat ya. Ya betul ya, kalau untuk para penghafal Al-Quran, nah itu diberikan keistimewaan, dia akan ke surga dan bisa membawa ayah bundanya juga ke surga seperti itu. Akan memberikan mahkota ya nantinya. Jadi surga itu kan ada bukan hanya jannah tapi jannat dalam kalimatnya. Jannat itu artinya ada beberapa surga. Jadi misalnya dari surga ini ada, dalam surga itu ada beberapa tingkatan lagi. Nah jadi ada tabaqat-tabaqatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau misalnya kalau kita umpamakan ya, kita tidak bisa membayangkan seperti apa surga ya, karena memang surga itu sesuatu yang Rahasia Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa nikmatnya, tidak bisa kita serupakan seperti apa pun tidak sama gitu. Nah, jadi kalau di surga tuh kalau kita bisa umpamakan misalnya dia hafalnya di surah An-Nas nih, fasilitasnya ya seperti ini misalnya hafalnya. Lalu terus dia nambah lagi hafalnya, dia akan naik lagi, fasilitasnya akan naik lagi. Sampai kalau dia tambah hafalannya makin banyak sampai selesai itu akan diberikan fasilitas yang paling istimewa seperti itu. Nah, jadi supaya tambah semangat adik-adik yang di rumah, yakinlah bahwa dengan menghafal Al-Quran itu bisa membawa kita dan orang tua kita ke tempat yang terindah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Berarti betul ya, hadiah ataupun balasan dari adik-adik kita semua yang menghafalkan Al-Quran itu surga dan kedua orang tua kita. Baik, kita akan kembali usai jeda di segmen ketiga nanti. Kak Fatih akan kembali menghadirkan masih dengan kategori yang sama 7 sampai 12 tahun begitu ya. Masih dengan 3 peserta, tetaplah bersama kami dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih ayah dan bunda, adik-adik yang lagi bisa jadi lapar, bisa jadi haus, masih semangat ya puasanya ya. Karena sebentar lagi kita nanti berbuka puasa sambil menunggu, sambil ngabuburit, nonton Kak Fatia dan Ustadz Faiz saja ya di Duta TV dalam program Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, seperti janji Kak Fatia tadi, di segmen ketiga ini Kak Fatia akan menampilkan kembali peserta keempat, 5 dan 6 masih dengan kategori yang sama 7-12 tahun. Ini beragam lagi nih, sekolahnya dari tadi nggak ada yang sama ya Pak Ustadz ya. Yang pertama Kak Fatia ingin bacakan dari Sabilal Mutadin Banjarmasin. Yang kedua dari SD Teki Darul Ilmi. Yang ketiga dari MDIM Kim Daung. Wow, tak ada satupun yang sama, mungkin sudah diatur admin. Sudah diatur kayaknya. Surahnya pun berbeda-beda nih. Daripada berlama-lama, nah Kak Fatia akan menampilkan peserta keempat, yakni Muhammad Fadil Zayani 10 tahun dari SD Islam Sabilal Mutadin Banjarmasin dengan surah Al-Fajr. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zayani dari kelas 4 SD Islam Sabilal Muhtadin. Saya akan membawakan surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr. Wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silahkan Pak Ustadz nih, adiknya sudah semangat, ada gugup-gugupnya juga ya sayang ya. Kira-kira komentarnya apa nih dari Pak Ustadz? Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Kak Fatia. Nah, tadi kita dengarkan Muhammad Fadil Zayani sudah membacakan surah Al-Fajr ya. Nah, lumayan panjang ya untuk surah Al-Fajr. Al-Fajr, salah berarti tadi lah. Al-Fajr. Fajar. Ulang. Salah karena ulun. Ulangi segmen ke. Ulangi. Ah. Al-Fajr ya sebutnya. Dari peserta keempat lah. Tadi yang opening bener aja sudah. 3, 2, 1. Nah, Kak Fatia akan menampilkan peserta keempat, yakni Muhammad Fadil Zayani 10 tahun dari SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang akan membacakan surah Al-Fajr. 3, 2. Balok. 3, 2, 1. Nah, kira-kira nih angkat tangan nih, mana adik-adik yang atas nama Muhammad Fadil Zayani nih. Pasti agak lega, di sisi lain videonya sudah tayang di Duta TV, berarti sudah lolos seleksi. Tapi di sisi lain juga ada gugup-gugupnya nih, karena akan mendengarkan langsung komentar dan juga arahan dari Pak Ustadz. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Pak Guru dan Bu Guru ya. Untuk Muhammad Fadil Zayani tadi sudah membacakan surah Al-Fajr. Nah, surah yang lumayan panjang ya. Nah, secara keseluruhan hafalannya sudah bagus. Sudah mulai ada lagunya, iramanya. Nah, pakai lagu Ros ya tadi ya. Nah, kemudian ada beberapa catatan. Yang pertama saat membaca Lidhi Hijr. Nah, Lidhi Hijrnya H-nya terganti dengan huruf H. Nah, harus hati-hati. Kemudian tempo juga harus diatur lagi agar lebih bagus lagi. Kemudian di mad jaisnya, nah itu harus disamakan ya. Ada di wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Nah itu wa ammanya dengan fayaqulu rabbi. Nah itu harus disamakan ya. Wa amma kemudian fayaqulu rabbi. Nah rabbi dan ammanya harus disamakan panjangnya ya. Jangan lebih panjang di wa amma karena secara hukum dia sama sebutannya mad jais munfasil. Untuk Muhammad Fadil tetap semangat belajar, menghafalnya. Insyaallah kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu Kak Fatia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz komentarnya ya. Sudah tenang ya adik ya. Sudah langsung mendengarkan. Tapi tadi disebutkan hafalnya sudah bagus, lagunya juga sudah diterapkan begitu ya. Sudah enak didengar ya Pak Ustadz, meskipun ada catatan-catatan tetap semangat dan harus luar biasa. Kita lanjut ke peserta kelima, yakni atas nama Helia 10 tahun SD TQ Darul Ilmi Al-Syamsi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helia dari SD TQ Darul Ilmi, Batu Licin Tanah Bumbu. Saya akan membacakan surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fatia tadi sudah menayangkan ya kepada adik-adik, yakni peserta kelima atas nama Helia 10 tahun. Silahkan Pak Ustadz komentarnya nih. Semoga komentarnya ini bisa lebih baik daripada sebelumnya Pak Ustadz ya, tayangannya insyaallah. ya. Semoga, Pak Ustadz. Nah, jadi tadi kita dengarkan Helia ya sudah membacakan surah Asy-Syams. Nah, jadi secara keseluruhan hafalannya sudah bagus, lagunya sudah bagus, temponya sudah bagus. Nah, kemudian yang jadi catatan adalah tadi saat membaca huruf sukun, nah itu juga masih terpantulkan sedikit ya di kalimat yaghsyaha terbaca yaghsyaha. Kemudian yang seharusnya qalqalah malah tidak terbaca qalqalah ya. Nah, sifat hurufnya tidak timbul di wataqwaha seperti itu. Catatan Ustaz hanya itu ya. Artinya untuk Ananda Helia itu lebih diperhatikan lagi, lebih teliti lagi karena lagu dan temponya sudah bagus. Nah, tinggal nanti ditahsin bacaannya, hafalannya kalau memang masih belum sempurna atau masih ragu-ragu bisa dilihat dulu Al-Qur'annya. Nah, karena kalau kita melihat Al-Qur'an itu ya selain dia berpahala, mata kita melihat tulisannya. Nah, itu juga salah satu keistimewaannya dia akan memperkuat hafalan. Jadi kalau kita melihat Al-Qur'an itu memperkuat hafalan, lebih sering ingat. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kedepannya Helia lebih hati-hati, tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal, insyaallah kedepannya lebih bagus lagi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi komentarnya terhadap Helia secara keseluruhan ada syarat dan ketentuan berlaku, ada hal-hal yang juga perlu diperbaiki Pak Ustadz ya. Tadi dengan melihat kembali seperti apa huruf-huruf di Al-Quran ya Pak Ustadz. Dan ada nilai plusnya nih sebenarnya Pak Ustadz ketika kita membaca Al-Quran, meskipun kayak seperti Kak Fatia ya, masih hanya dalam membaca Al-Quran itu juga bikin ketenangan hati ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Karena ketika kita membaca rasa adem, rasa tenang dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih ke peserta ke-6 nih, laki-laki lagi, usianya masih sama 10 tahun, yakni Ahmad Fadil Nasrullah dari MDIM Kindau dengan surah An-Naba. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Langsung saja ya adik Ahmad Fadil Nasrullah sudah siap ya mendengarkan arahan dari Pak Ustadz. Semoga komentarnya bagus, tapi nanti ketika ada yang kurang adik-adik ini harus tetap semangat dan segera untuk diperbaiki ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Silahkan Pak Ustadz, monggo. Baik, terima kasih. Untuk Ananda Ahmad Fadil Nasrullah tadi sudah membacakan surah yang lumayan panjang ya, An-Naba ya. Secara keseluruhan bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Nah itu memang pilihan surah An-Naba, dia agak panjang ya. Dari segi lagu kita bisa lebih leluasa melantunkannya. Nah juga dari tingkat kesulitan dia akan melebihi daripada yang lain-lain ya. Nah cuma ada juga efeknya, dalam artian kita harus lebih hati-hati dari segi bacaan, karena banyak yang kita baca. Banyak yang kita baca bisa menjadi bisa membuat kita banyak juga kesalahannya. Nah, kalau banyak yang dibaca kada salah tuh alhamdulillah. Tapi kalau banyak membaca malah membuat banyak salah, nah itu yang perlu diperhatikan. Untuk Ahmad Fadil, nah ini ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Pertama, huruf-huruf sukun selain qalqalah harus diperhatikan, jangan sampai terbaca terpantul atau seperti huruf qalqalah ya. Seperti tadi terbaca di azwaja, terbaca azwaja seperti itu ya.
Kemudian ada hampir beberapa huruf sukun tadi seperti linukhrija juga linukhrija. Nah, itu hati-hati jangan sampai terpantulkan. Kemudian membaca kasroh. Kasroh itu bunyinya i bukan e ya. Nah, jadi kayak agak miring-miring sedikit membacanya tadi. Contoh di kalimat fihi, fihi terbaca fihi, fihi. Nah, jadi mereka ada sempurna untuk bunyi i-nya. Labithina, labithina. Nah, dia ada unsur huruf miring-miringnya ya. Kemudian hamzah dan ain juga bisa tertukar. Gunnahnya harus diperhatikan lagi, harus lebih stabil lagi. Jadi kalau gunnah itu kita ngambilnya disamakan ya. Contoh agak kering juga nih Ustaz. Nah, para buka puasa. Minum dulu Ustaz. Anak minum loh. Nanti. Jadi seperti di waja'alnan nahara ma'asya. Seperti itu di gunnahnya ya. Waja'alnan nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada. Jadi samakan waja'alna sirajan wahhaja. Nah, disamakan ya antara gunah-gunahnya agar nambah keindahan. Kalau misalnya kada sama tuh asal ya apakah jadi agak kurang. Contoh kalau kada sama waja'alna nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada. Nah, jadi agak kurang gitu. Nah, jadi harus disamakan ya. Nah, kemudian di yunfaku juga terbaca yumpaku ke huruf kaf. Nah, jadi lebih hati-hati lagi untuk Ahmad Fadil. Ustaz mengapresiasi hafalannya sudah surah An-Naba bagus. Nah, tinggal ditingkatkan lagi bacaannya, lebih teliti lagi, hati-hati lagi. Kedepannya mudahan Ahmad Fadil lebih mantap lagi seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz sudah memberikan arahannya, gunahnya lagi ya tadi ya, biar enak didengar kata Pak Ustadz. Untuk ananda kita Ahmad Fadil Nasrullah. Nah Ustadz, sebelum kita closing di segmen ketiga ini, ada Kak Fatih yang ingin menanyakan, surah An-Naba kan ayatnya panjang, tadi juga diapresiasi oleh Pak Ustadz. Apakah menghafal untuk yang lebih muda begitu, untuk pemula ini harus surah paling pendek ke paling panjang atau panjang ke pendek dulu nih Pak Ustadz? Kalau sekarang itu kan dia rata-rata untuk di sekolah, untuk khususnya sekolah yang formal pagi ya, yang basisnya tahfiz, itu biasanya mereka memulainya dari surah An-Nas. Nah, dari An-Nas ya, dulu naik ke atas sampai kena terakhir di surah An-Naba, baru dia naik lagi ke juz 29. Nah itu untuk saat ini ya, untuk sekolah pagi. Kalau dulu Ustadz dulu menghafal malah di juz 1 dulu, dari Al-Baqarah dulu. Kenapa? Karena ya memang terbiasa dari sana ya, sama juga karena dulu ikut MTQ di bidang hafalan tahfiz, jadi menghafalnya dari muka bukan dari belakang. Sebenarnya pilihan ya, ada yang memilih menghafal dari belakang ya silahkan. Kalau Ustadz dulu menghafal dari muka. Kenapa dari muka? Karena ternyata di juz-juz yang lain ketika kita sudah menghafalkan di surah Al-Baqarah, itu ternyata ada yang kalimatnya mirip-mirip dan itu mempermudah kita menghafal. Jadi di Al-Baqarah itu karena di surah lain misalnya ada yang mirip lagi, di Ali Imran misalnya ada yang mirip dengan di surah Al-Baqarah, cuma ada beda sedikit kalimatnya, misalnya di sini ilaina, di sini alaina, seperti itu. Nah, itu akan mempermudah menghafal kita. Jadi kalau misalnya ya sebenarnya pilihan, ada yang hendak ayat pendek dahulu ya silahkan, cari yang mana nyamannya, karena menghafal itu salah satu yang membuat kita itu mudah menghafal karena hati kita senang. Baik, hati kita senang, itu yang harus digaris bawah, jangan sampai nanti menghafal malah beban ya Pak. Betul. Surahnya panjang, aku mau yang pendek aja, tapi nanti juga kalau udah beban kan tidak maksimal. Betul. Hafalannya. Baik pemirsa dan ayah bunda, kita akan kembali usai jeda, dan Kak Fatia nanti di segmen keempat masih akan mengeluarkan 2 peserta lagi, peserta 7 dan juga peserta 8. Hafalannya juga masih sama, tetaplah bersama kami dalam pentas GNQ Generasi Qurani Harapan Bangsa. Ya,
terima kasih Ayah Bunda masih setia menyaksikan kami dalam pentas Genki Generasi Qurani Harapan Bangsa, karena setiap adik-adik yang telah mengirimkan video kemudian diberikan komentar oleh Pak Ustadz juga memberikan timbal balik dengan doa ya Pak Ustadz ya. Iya. Semoga hafalnya semakin meningkat, kemudian juga semakin banyak hafalnya dan semakin fasih. Nah, di segmen keempat kali ini Kak Fathia akan kembali mengeluarkan 2 peserta terakhir. Peserta 7, langsung saja tanpa berlama-lama, yakni Hasnatul Adiba, usianya masih 7 tahun Ustadz ya, masih pemula begitu, dari SD Klaten Timur 6, Asysyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnatul Adiba, umur saya 7 tahun. Saya akan membawakan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma ta'aha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitagwaha idzin ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa saqayaha فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik Hasnatul Adiba sudah siap mendengarkan komentar Pak Ustadz? Silahkan nih Pak Ustadz. Baik. 7 tahun ya Pak 7 Ustadz tahun. ya. Kita Semoga akan R-nya bagus ya. jadi kita tadi sudah mendengarkan ya Kak Fathia ya, ada Hasnatul Adiba tadi sudah membacakan surah Asy-Syams. Nah, tadi Masya Allah ya, kayaknya kau menilai sudah, Kak Fathia sudah kau menilai. Jadi ro-nya ya harus diperhatikan ya. Tadi terbaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah kelihatan ro-nya. Jadi harus dilatih lagi terbacanya new. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian juga wa nafsiu. Nah, kayak kurang jelas baca hasanya. Nah, jadi kalau harokat itu ya, harokat fathah, dhammah, kasrah itu harus betul-betul bunyinya a, i dan u. Ya bisa lebih jelas lagi bacaannya ya. Itu kaidahnya memang seperti itu. Kalau fathah kaidahnya la yatimul fathu illa binfitahi syafatain. Kalau kasrah la yatimul fathu illa binfifadi syafatain. Kalau dhamma la yatimul fathu dhammu la yatimud dhammu illa bindimami syafatain. Fathah harus terbuka. Kalau kasrah itu harus tertarik dua bibir kita. Kalau dhammah itu harus dimonyongkan ke depan. Nah, seperti itu. Jadi dilatih lagi ya. Kemudian di bitagwaha juga sering ketukar menjadi huruf ta. Kemudian fa'aqaruha asalnya qaf menjadi fa'akaruha ke huruf kaf. Nah, kedepannya untuk Hasnatul Adiba lebih semangat lagi belajarnya. Nah, jangan putus asa. Habis ini yang asalnya mengajinya misalnya setengah lembar jadi selembar. Nah, asalnya hafalannya setengah lembar sekali setor mudahan jadi 1 halaman. Nah, mudah-mudahan kedepannya untuk Hasnatul Adiba bisa lebih bagus lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya adik ya, dengar ya sudah ya sayangnya komentar dari Pak Ustadz. Kita beralih ke peserta terakhir. Betul. Yakni Nur Fadilatul Munawwarah, 9 tahun dari MI Dahdatus Salam dengan surah Asy-Syams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أسقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silahkan Pak Ustadz komentarnya dengan Anda kita Nur Fadilatul Munawwar. Baik, terima kasih Kak Fatia. Peserta terakhir pada kali ini ada Nur Fadilatul Munawwarah, usianya 9 tahun. Tadi sudah membacakan surah Asy-Syam ya. Jadi memang surah Asy-Syam ini kalau Ustadz lebih mudah surah Asy-Syam daripada surah Al-Lail. Kenapa Pak Ustadz? Kayaknya ya ujung-ujungnya tuh lebih nyaman ya. Karena Asy-Syam tuh ujungnya haha semuanya, tapi dari segi makharijul huruf juga agak sulit ya. Karena ini ha dan ha-nya bertatai. Di wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Jadi haha semuanya belakangnya, jadi lebih gampang diingat. Untuk Nur Fadilatul Munawwarah, nah karena ha-nya bertatai banyak. Nah, jadi ha-nya jadi perhatian ya. Jangan sampai tertukar seperti di kalimat tohaha, tadi terbaca tohaha. Nah, sama ya. Yang harus diperhatikan lagi. Kemudian qad aflaha, nah, juga terbaca qad aflaha. Kemudian bitagwaha. Nah, itu juga hati-hati ya membacanya. Jangan sampai terbacanya qalqalah. Untuk lagu sudah lumayan bagus, untuk tempo juga sudah bagus. Jadi kalau lagu itu Kak Fatia ada 7 lagu yang bisa kita pelajari. Baik. Nah, jadi kalau hendak belajar bisa dengan ustaz-ustazahnya, atau misalnya hendak mendengarkan di media seperti YouTube itu bisa. Berarti 7 itu beda-beda ya Pak Beda-beda. Ustadz ya? Kalau biasanya kita dengar kalau anak-anak tuh biasanya dia lebih mudah untuk lagu ros. Nah, terpola lebih mudah. Jadi misalnya kalau ros itu sering kita dengar seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lagu ros ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu lagu ros. Kalau misalnya dia bisa lagu soba, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu lagu soba. Atau misalnya lagu bayati yang biasanya disebut dengan irama yang mendayu-dayu bisa juga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa dengan lagu bayati. Ada nahwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa seperti itu ya. Untuk sisanya nanti ya, ditabung dulu 3-nya. Jadi sudah 4 yang dicontohkan. Yang belum masih jiharkah dan sikah. Oh ya 5 sudah. Jiharkah bisa dilihat di mungkin di media sosial.
Nah, itu ada 7 lagu yang disepakati bisa dibawakan di tartil ataupun di tilawah atau mengaji lagu. Baik, itu tadi contoh-contoh langsung ya dari Pak Ustadz. Luar biasa, Kak Fatih aja sampai bengong begitu ya. Enak ternyata suara Pak Ustadz didengarkan. Ada Ros, tadi ada Bayati, ada Nahwan juga ya, dan lainnya. Kalau Kak Fatih tidak begitu hafal, makanya Kak Fatih juga sambil belajar di pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa ini. Nah, seperti biasa nih Pak Ustadz, sebelum Kak Fatih close di segmen keempat, ada yang Kak Fatih tanyakan. Biasanya kan kalau hafalannya agak panjang Pak Ustadz, bagaimana sih agar menjaga fokus dan konsentrasi kita selain kita hafal tapi juga tepat tajwidnya begitu, atau panjang pendek dan lain sebagainya Pak Ustadz? Nah, jadi kalau ayat-ayat panjang atau surah yang memiliki ayat yang panjang, nah itu cara pertama agar kita fokus. Itu kalau hanya menghafal bisa dibuka aja Qur'annya dulu, buka Qur'annya, lihat sambil buka tutup itu luar biasa ya. Kemudian untuk memperkuatnya, nah itu bisa diulang setiap habis sholat atau mungkin bisa dibaca saat kita sholat. Nah itu bisa memperkuat hafalan kita karena beda rasanya kalau dibawa di sholat dengan di luar sholat itu beda, ada rasa tersendiri. Kenapa? Karena itu kita dituntut selain khusyuk dalam sembahyang juga kita harus memperhatikan bacaan kita. Jadi ada dua, itu beda biasanya. Kalau ada yang orang biasanya bacaannya di luar sholat itu biasa, tapi kalau di sholat itu bisa tambah gugupnya. Nah, jadi asalnya hafal bisa kada ingat hafalannya. Nah, kalau orang sudah berani bawa hafalannya di sholat, itu bisa dikategorikan hafalannya sudah kuat. Seperti itu. Jadi, karena fokusnya luar biasa ya. Kemudian supaya menambah indahnya, jadi kita tuh kada bosan mengaji itu. Nah, itu bisa ditambah dengan irama atau lagu. Jadi nada-nada itu penting ya. Bisa kalau misalnya kada tahu ngaran lagunya, bisa ketik imam-imam di Masjidil Haram mungkin yang kita bisa ikutin, bisa juga di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, itu imam-imamnya ya lagu-lagunya juga bagus. Atau misalnya kita klik di Mesir imam-imam siapa, nah itu bisa kita ikutin, bisa kita tiru dari suara-suara beliau seperti itu. Baik, nah itu dia tadi nih tips lagi nih dari Pak Ustadz, fokus begitu. Kalau sudah hafal dibawa ke sholat memang agak beda ya Pak Ustadz, meskipun kalau kita baca biasa juga diawasi Allah sebenarnya, apalagi kita menghadap langsung tujuannya ke Allah, atau agak ada grogi sehingga harus benar-benar fokus, benar-benar khusyuk begitu. Kita kembali di segmen terakhir, segmen kelima, karena penampilan peserta sudah dari kategori 7 sampai 12 tahun. Di segmen kelima nanti kita akan mendengarkan simpulan langsung di episode kali ini oleh Pak Ustadz. Kita tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Terima kasih Ayah dan Bunda sudah menyaksikan Kak Fatia di segmen terakhir. Di segmen kelima ini masih dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Tentunya di episode ke-9, dan Pak Ustadz Rais masih semangat ya Ustadz? Masih semangat ya? Alhamdulillah, karena parak beduk dah. Parak beduk. Sabar, es kelapa menunggu, es teh menunggu ya. Nah, karena memang durasi kita yang singkat, ada yang Kak Fatia tanyakan, setiap orang kan memiliki kecerdasan yang masing-masing. Ada yang cepat sekali hafalnya ketika satu kali mendengarkan, bahkan ada yang harus diulang-ulang sampai dia benar-benar hafal, tapi niatnya memang untuk menghafal. Adakah nih tips Pak Ustadz, jam-jam tertentu? Biasanya kan kalau Kak Fatia masih kecil gitu ya, untuk menghafal sebuah pengetahuan aja, misalnya besok mau ulangan, Kak Fatia itu dibangunkan subuh untuk menghafal. Bagaimana dengan Al-Quran nih, Pak? Apakah sama? Kurang lebih ya, karena memang waktu subuh tuh waktu press-pressnya otak kita ya. Jadi kalau biasanya itu kita sebelum tidur tuh paling membaca atau mengulang-ulang apa yang pengen kita hafalkan. Jadi baca dulu buat besok apa yang ingin dihafalkan. Nah, habis subuh baru kita menghafal. Jadi sebelum tidur baca dulu. Jadi habis subuh tuh waktu yang bagus, sama habis zuhur. Kenapa Pak Ustadz habis zuhur? Bukannya udah siang ya? Kalau puasanya, aduh lapar ini. Ya kan apa? Dalam agama kita ada sunnah qailulah kan? Atau tidur siang sebelum zuhur. Nah,
Nah, jadi itu ada sunnah daripada baginda Nabi Muhammad, ada namanya tidur qailulah nih Kak. Jadi dia tidur dulu sebelum zuhur, pas zuhur dia bangun. Nah, jadi kan otak fresh tuh, karena sudah penat macam-macam, tidur dulu baru sholat zuhur tuh akhirnya fresh. Nah, jadi sehabis zuhur tuh bisa kita nyetorkan hafalan lagi. Untuk sore dan lain-lainnya itu kayaknya murojaah aja, baca aja hafalan yang sudah dihafal, dibaca, insya Allah itu lebih bagus. Nah, kalau menghafal itu lebih bagusnya habis subuh dan juga habis zuhur, seperti itu Kak Fatia. Baik, berarti ada timingnya juga Iya. sebenarnya ya. Karena kalau habis subuh itu kan otak kita masih fresh ya Pak Ustadz. Iya. Bangun tidur, kemudian mandi, kemudian sholat subuh dan lain sebagainya, baru kita menghafal kayaknya masih suci gitu, belum Iya. ada debu-debu di otak kita begitu. Dan Ah. tadi setelah sholat zuhur. Nah, biasanya kan tidak mungkin Pak Ustadz ketika kita menghafal tuh mulus aja, Iya. pasti ada kendala-kendala. Iya. Biasanya kendala apa nih Pak Ustadz dalam penghafalan, atau mood-moodan juga ya? Mood juga Bisa itu bisa ya, mood itu bisa satu. Kemudian juga biasanya yang berpengaruh itu adalah kalimatnya yang agak susah biasanya dihafalkan. Ini bisa ajar orang Banjar tuh mulah tisilahu ilat. Itu agak susah. Misal kayak di juz 4 misalnya ada yang mirip-mirip kalimatnya seperti di khususnya di masalah waris mewaris itu ada yusikumullah. Kemudian ada yang macam-macam, ada yusa, kemudian kalimatnya ada tusuna, ada yusina. Nah, itu yang mirip-mirip itu yang kadang-kadang membuat kita agak susah dalam menghafal. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah ya, karena pahalanya pun itu lebih banyak tatkala kita mengulang-ulang hafalan tersebut. Jadi lambat hafal itu bisa jadi adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita banyak pahala. Karena diulang-ulang terus. Karena ya, diulang-ulang, kajian. baca diulang lagi, dibaca lagi. Kan hafal pulang mau membaca pulang. Nah, itu bisa jadi cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat pahala kita lebih banyak. Kalau yang hafal ya sudahnya, hafal ya sudah. Nah, harus saja. Kalau yang kada hafal kena mengulang pulang, bisa jadi terbanyak pahalanya seperti itu. Baik, bukan masalah cepat atau lambat ya Pak Ya. Ustadz, tapi bagaimana cara kita menghafal dengan menikmatinya Betul. tanpa beban, dengan mood kita yang bisa saja kan moodnya lagi berantakan, tiba-tiba Iya. malas menghafal. Betul. Tapi ingatkan fokus dan tujuan kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terakhir nih Pak Ustadz, silakan kesimpulan secara umum dari 8 peserta yang luar biasa sudah mengirimkan videonya ke Duta TV. Baik, terima kasih Kak Fatia untuk 8 peserta pada hari ini. Alhamdulillah secara keseluruhan hafalannya bagus. Tinggal nanti ditingkatkan lagi dari segi irama ya, nada dan lagunya itu harus digali lagi agar lebih indah lagi bacaannya. Juga masih Ustadz ingatkan tentang huruf-huruf yang agak mirip, itu harus diperhatikan. Nah, jangan sampai tertukar. Dan juga tadi ada masih huruf ro-nya harus sering dilatih agar bisa lebih bagus lagi. Seperti itu Kak Fatia. Sedikit aja kesimpulan untuk hari ini karena bagus-bagus. Karena bagus-bagus, karena usianya juga sudah lumayan Iya. ya, 7-12 tahun. Terima kasih Pak Ustadz sudah berhadir ke studio Duta TV, sudah memberikan arahan begitu kepada adik-adik yang sudah mengirimkan ke video, kemudian kepada Kak Fatia juga Ya. nih. Sebenarnya kan kita juga sama-sama belajar di sini ya untuk lebih baik lagi dalam mendalami ilmu Al-Quran. Dan Kak Fatia kembali mengingatkan nih tanggal-tanggalnya, karena pendaftaran sudah ditutup 30 Maret kemarin dan nanti penyisihan di 23 Maret dan berlangsung sampai hari ini juga Ya. Pak Ustadz ya, sampai nanti tanggal 15 April 2023 dan grand final yang dinantikan Kak Fatia dan Kak Gusti, bahkan Ustadz Rais juga hadir pada tanggal 20 April 2023. Siapa saja nanti yang akan terpilih, kita tunggu saja dan kembali bertemu di 20 April 2023. Semoga acara kita pada hari ini bisa memberikan pahala yang luar biasa, berlipat ganda di momen bulan suci Ramadan ini ya Pak Ustadz ya. Betul. Adik-adik hafalan ditingkatkan kembali, kemudian juga sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Akhir kata, Kak Fatia pamit undur diri dari hadapan ayah dan bunda. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.